Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farj. Al-ayah wal hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan paling utama dan yang terutama, marilah kita memanjatkan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita telah menyaksikan dua insan yang telah dinikahkan. Mudah-mudahan dengan kita semua menyaksikan dua insan yang telah dinikahkan ini menjadi salah satu kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam ani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in tabi'at, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin karena ada mempelai baru, ada mempelai bau gitu ya. Sudah lama sudah bau gitu ya. Kalau yang baru masih baru gitu ya. Mas Garin dan Mbak Mutia Ananda dua-dua telah dinikahkan secara hakikat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak ada sesuatu yang di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ananda dua-dua ini merupakan kehendak Allah berjodoh. Kita mohonkan kepada Allah mudah-mudahan jodohnya sampai kakek nenek, sampai tua, tidak ganti pasangan mudah-mudahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua, setelah dinikahkan dalam bahasa Arab ada yang namanya zauj. Zauj itu artinya pasangan. Sedangkan yang namanya pasangan dalam Al-Quran telah dibahas bahwa hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Yang namanya pasangan hunna, perempuan, libasul lakum merupakan pakaian laki-laki, wa antum libasul lahunna, dan laki-laki merupakan pakaian perempuan. Artinya antara suami dengan istri seperti pakaian. Apa fungsi pakaian? Yang pertama adalah melindungi. Jadi antara Mas Garin dengan Mbak Mutia harus saling melindungi. Mas Garin melindungi Mbak Mutia, Mbak Mutia melindungi Mas Garin. Jangan sampai kegoda dengan wanita lain. Itu lindunginya. Jangan sampai tergoda dengan wanita lain. Yang kedua, pakaian fungsinya adalah untuk menghias diri. Betul? Kita tidak akan cakep, cantik, cakep, kasep gitu kata orang Sunda, ganteng seperti ini kalau tidak ada pakaian. Ketika seseorang sudah menikah,
yang tadinya tidak kurang cakep gitu ya, secara hukum ketika sudah menikah menjadi cakep. Karena apa? Diberikan pakaian. Sebab itu maka antara Mbak Mutia sama Mas Garin harus saling menghiasi. Harus saling menghiasi. Mas Garin harus bisa menghiasi Mbak Mutia harus bisa menghiasi Mas Garin. Karena apa? Fungsi pakaian adalah untuk menghias. Jangan sampai antara suami istri justru saling menjelekkan. Banyak kasus istri menjelekkan suami, suami menjelekkan istri, itu tidak betul. Namanya bukan suami istri. Justru suami istri itu adalah harus saling menghiasi. Ketika ada kekurangan istri, suami harus bisa menutupinya. Ketika ada kekurangan suami, istri harus bisa menutupinya. Insya Allah kalau ketika saling menutupi, maka kelihatan oleh orang lain bagusnya saja. Bahkan oleh kedua orang tua kita tidak pernah kita kelihatan jeleknya. Padahal yang namanya rumah tangga pasti ada aja masalah gitu. Tapi jangan sampai bocor keluar. Jangankan orang lain, orang tua pun jangan tahu. Cukup kita berdua, diselesaikan dengan kita berdua. Insya Allah dengan Mas Garin sudah dewasa, juga Mbak Mutia sudah dewasa, insya Allah ketika ada sesuatu disikapi dengan dewasa. Apa bedanya dewasa dengan anak-anak? Kalau anak-anak biasanya lapor ke orang tua. Ada apa-apa lapor ke orang tua, itu tidak benar. Itu tidak benar. Karena apa? Kalau sudah bawa-bawa orang tua berarti rumah tangganya tidak sehat dan tidak dewasa. Beda rumah tangga dewasa adalah ketika ada apa-apa diselesaikan dengan berdua. Manisnya berdua, pahitnya pun berdua. Karena apa? Mas Garin ini bagaikan seorang nahoda atau seorang sopir. Mau dibawa kemana, keluarga atau muatan atau yang lainnya, tergantung supirnya, tergantung nahodanya. Ketika nahodanya pintar mengendalikan kapalnya, maka insya Allah kapal tidak akan tenggelam walaupun banyak badai, walaupun badai besar, tetap karena pintar Mas Garin mengendalikan kapalnya, insya Allah tidak akan tenggelam. Jadi pokok pangkalnya atau utamanya adalah mengendalikan keluarga, adalah seorang suami. Di sini adalah Mas Garin, insya Allah. Kemudian yang kedua, ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Mas Garin dalam kitab Uqudul Ijen. Saya mengutip sedikit. Yang pertama adalah kewajiban suami memberi nafkah kepada seorang istri. Diwajib suami menafkahi istrinya. Nafkah terbagi dua, ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Tidak cukup nafkah lahir doang, tidak cukup. Harus nafkah batin. Tidak cukup nafkah batin doang, harus dengan nafkah lahir. Jadi antara dua-duanya harus terpenuhi, insya Allah akan tercapai, akan terbukti, akan terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana yang dilukiskan dalam Al-Quran. Jadi yang pertama, Mas Garin harus bisa memberikan nafkah kepada istri, nafkah lahir dan nafkah batin. Yang kedua adalah bisa memberikan pakaian yang pantas bagi seorang istri, pakaian yang yang kainnya yang panjang gitu ya. Karena banyak sekali diantaranya seorang suami memberikan pakaian kepada istri tapi kurang bahan gitu. Bahkan ketika sudah dijahit pun ada sobekannya gitu ya. Umpamanya dari paha ke bawah sobek gitu ya. Atau yang kurang bahan, yang setengah paha gitu. Atau yang kelihatan ketiaknya gitu ya. Itu kurang bagus. Karena apa? Pakaian yang syar'i sesuai dengan hukum Islam adalah yang menutupi aurat.
Mas Gari nanti akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan istri pakaian yang kurang bahan. Jadi mohon maaf ataupun kepada siapapun, para suami harus bisa memberikan pakaian kepada istrinya, pakaian yang sesuai dengan hukum syara Islam. Yang ketiga adalah kewajiban suami untuk memberikan rumah gitu ya. Memberikan rumah, insya Allah sudah ada ya Mas Karin, rumah sudah ada gitu, alhamdulillah ya. Yang keempat adalah memberikan pendidikan terhadap istri. Itu wajib, adalah kewajiban seorang suami harus mendidik. Kalaupun tidak bisa, harus bertanya kepada siapa aja. Kalau umpamanya belum ada ilmunya, maka bertanya kepada orang lain. Yang terakhir, yang kelima adalah memberikan perhatian. Jadi Mbak Mutia ini harus benar-benar diperhatikan segalanya. Insya Allah kalau diperhatikan akan efeknya akan lain gitu. Kenapa? Banyak diantaranya kasus seorang istri yang nyari lagi di luar karena kurang perhatian suami. Betul ya? Makanya perhatikan, butuh ini, butuh itu, atau butuh apalah gitu, umpamanya ada masalah gitu, maka harus menjadi seorang yang memberikan perhatian. Itu 5 kewajiban suami kepada seorang istri. Yang terakhir, ini kewajiban Mutia terhadap suami. Yang pertama adalah taat. Wajib taat terhadap suami. Kenapa? Ketika taat kepada suami, maka otomatis suami akan ridho kepada Mbak Mutia. Sedangkan Allah sebagai Rasul bersabda, ridhollahi fi ridhol zauj wa sukhtullahi fi sukhtil zauj. Ridho Allah tergantung ridho suami. Murka Allah tergantung murka suami. Jadi kalau suami murka, maka Allah murka. Ketika suami ridho, maka Allah ridho. Maka Mbak Mutia harus sekuat tenaga mencari dan mendapatkan ridho suami. Insya Allah surga gitu, kalau sudah ridho, mendapatkan ridho suami. Dalam satu hadis Rasul bersabda, in ayu mamruatin qadat asad zawjaha fa'alaihal la'natullahi wal malaikatu wan nasu ajma'in. Artinya ketika suami tidak ridho kepada Mbak Mutia atau siapapun di sini, ketika mendapatkan murka suami, maka fa'alaiha la'natullah, si perempuan tersebut, si istri tersebut akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, subhanallah. Yang kedua akan mendapatkan laknat malaikat. Yang ketiga akan mendapatkan laknat seluruh manusia. Di 3 golongan ini akan melaknat kepada seorang istri yang tidak mendapat ridho seorang suami. Naudzubillah. Maka diusahakan sekuat tenaga istri itu harus mendapatkan ridho suami. Dalam hadis lain Rasul bersabda, salah satu la yaqbalullahu lahum salatun. Allah tidak akan menerima salat dari seorang istri. Yang mana? Wal mar'atu sakhitatun 'alaiha zawjuha hatta yarda, yaitu seorang istri yang dimurkai oleh suaminya hatta yarda, sehingga suaminya ridho. Jadi ketika suami murka kepada seorang istri, maka salatnya selama dia murka, maka salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ridho, maka salat diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas yang pertama adalah seorang istri harus taat kepada suami. Dalam hadis lain Rasul bersabda, la yastaghfirullahu lil mar'atil muti'ah li zawjiha at-tayr wal fil hawa was-sama'u fi wasamaku fil ma'i wal malaikatu fis sama madamati ridho jauziha. Akan meminta ampunan kepada Allah kepada istri yang taat kepada suaminya. Apa? Yang pertama adalah at-thayru fil hawa, seluruh burung yang ada di atas, yang ada di langit akan meminta ampunan untuk seorang istri yang mendapatkan ridho suami, yang taat kepada suami. Yang kedua adalah akan meminta ampunan kepada Allah untuk seorang istri yang ridho, mendapatkan ridho suami. Wasamaka filma, seluruh ikan yang ada di air,
Seluruh ikan yang ada di air akan meminta ampun untuk seorang istri yang mendapatkan ridho suami, yang taat kepada suami. Yang terakhir, wal malaikatu fis sama, seluruh malaikat yang ada di langit pun akan meminta ampun kepada seorang istri yang taat dan mendapatkan ridho suami. Subhanallah. Kita hitung ada berapakah burung yang ada di langit, yang ada di atas? Pernah menghitungnya? Tidak ya. Kemudian ikan yang ada di air, tidak pernah menghitungnya. Kemudian malaikat tidak pernah menghitung berapa jumlah malaikat. Kalau dikalkulasikan berapa jumlahnya, itu semua memohon ampun kepada Allah untuk seorang istri yang mendapatkan ridho suami, yang taat kepada suaminya. Subhanallah. Jelas ketika seorang istri mendapat ridho suami, maka surga tempatnya. Kemudian yang terakhir, untuk kewajiban seorang istri adalah harus bersyukur kepada suami, syukur kepada Allah, syukur kepada suami. Apapun yang diberikan suami, besar kecil yang diberikan suami, harus disyukuri. Insya Allah ketika disyukuri, maka sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika bersyukur kepada Allah, maka akan ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, khusus untuk Mas Karin dan Mbak Mutia, ketika nanti sudah nikah kemudian dikaruniai seorang anak, jadikanlah anak itu sebagai, dan ingatlah bahwa itu merupakan titipan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jadikanlah anak ini sebagai jalan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ketika kita mendidik anak kemudian dan lain sebagainya lah, kita dari mulai hamil dan lain sebagainya, terlalu panjang membahasnya gitu ya, tidak cukup waktu ini. Insya Allah itu menjadi pahala khusus bagi Mbak Mutia yang ketika hamil, menyusui dan lain sebagainya, dan untuk pasangan kita, seorang suami istri ketika mendapatkan anak. Karena banyak di luar sana orang yang tidak ridho ketika mendapatkan anak. Justru anak itu diterlantarkan, itu dosa besar. Justru itu merupakan karunia dari Allah SWT. Maka didiklah, maka uruslah sekemampuan kita, dan itu semua adalah merupakan pahala dari Allah SWT. Jadi kesimpulan, khusus untuk pengantin baru dan umumnya untuk pengantin yang sudah bau gitu ya. Maka yang pertama adalah kewajiban seorang suami. Pertama adalah wajib menafkahi kepada istri. Yang kedua, memberikan pakaian yang layak dan pantas menurut Islam. Yang ketiga, memberikan rumah. Yang keempat, mendidik. Ini yang jarang adalah mendidiknya. Yang jarang mendidiknya. Yang terakhir adalah memberikan perhatian. Kemudian bagi seorang istri wajib taat kepada suami dalam kondisi dan situasi apapun. Kemudian yang kedua adalah mencari ridho suami. Kemudian yang terakhir, insya Allah ketika seorang istri mendapatkan ridho suami, maka surga tempatnya. Yang terakhir adalah bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada suami. Insya Allah akan menjadi mar'atus solihah. Sedangkan tempatnya mar'atus solihah, istri yang soleh, adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan rizki kepada kita semua, khusus kepada dua mempelai, untuk menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah, yang bisa mengantarkan dua-duanya ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doa sebelum makan gitu ya. Mudah-mudahan ini semua menjadi keberkahan kita semuanya. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu an kulli sadatina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma
rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.